Oke, kita lanjutkan untuk ini masih tetap di unbiased NPN transistor ya. Jadi transistor NPN-nya tidak kita berikan tegangan bias. Tetapi sekarang kita fokus pada junction emitter dan basis. Junction emitter dan basis. Oke, langsung saja. Nah, ini junction emitter dan basis di sini ya. Di daerah sini ya. Nah, ini junction emitter basisnya di sini atau JE tadi disingkat JE, junction emitter basis. Sedangkan di sini adalah junction basis kolektor atau JC. Nah, itu. Oke. Tapi sebelum ke sini ke topik ini, unbiased NPN transistor dengan junction emitter basis. Jadi junction emitter basis atau JE saja. Perlu kita ketahui bahwasannya melihat video sebelumnya kita bisa menyimpulkan bahwasannya semakin besar doping, kita tulis doping, semakin besar dopingnya, maka konduktivitasnya semakin tinggi. Nah, karena apa? Karena carrier-nya semakin banyak. Tetapi nanti ini akan berlaku ya pada pembahasan ini, depletion layer atau depletion region-nya dia semakin rendah. Nah, ini berlaku untuk kebalikannya. Nah, berarti pada saat dopingnya semakin rendah, kalau dopingnya rendah, maka konduktivitasnya juga rendah, tetapi depletion layer-nya semakin besar. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita ke poin pertama. Let us assume that at left side n region, dalam hal ini emitter ya, each atom has 3 free electron, and at p region each atom has 1 hole. Jadi berangkat dari sini dulu, kita asumsikan di sini tiap-tiap atom memiliki 3 elektron bebas, 3 Fe. Nah, untuk di sini daerah basis ini dia cuma memiliki satu hole saja. Nah, dengan asumsi seperti itu kita lanjutkan during the diffusion process. Jadi selama proses difusi, the free electron move from emitter, dalam hal ini n region ini ya, apa itu namanya, elektron bebasnya bergerak dari emitter ke basis ini. Free elektronnya bergerak dari emitter ke basis. Free elektronnya pindah ke sini. Sama halnya, similarly, the holes move from base to emitter. Sama halnya, hole yang ada di sini akan pindah ke emitter, sama. Jadi free elektronnya dari emitter ke basis, sedangkan hole-nya dari basis ke emitter. At emitter base junction, jadi pada JE, junction emitter ini, when the N region, jadi pada saat daerah N, atom daerah N bertemu dengan atom daerah P, each N region atom donate 3 free electron to 3 P region atom. Jadi pada saat ini bertemu, daerah N dan daerah P ini bertemu, maka 3 elektron bebas akan diberikan pada 3 elektron bebas dari daerah N, dari emitter, akan diberikan pada 3 atom di daerah P atau basis. Saya ulangi lagi. Jadi pada saat daerah N, dalam hal ini emitter, dan daerah P bertemu, maka 3 elektron bebas yang ada di sini akan diberikan ke 3 atom yang berada di daerah basis. Itu yang pertama. Begitu juga hole
yang ada di daerah P atau basis ini akan masuk ke daerah N. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. As a result, sebagai hasilnya, the N-region emitter atom which donate 3 free electron will become a positive ion. Jadi sebagai hasilnya tadi yang atom tadi yang menyumbangkan 3 elektron bebas ke daerah P akan berubah jadi ion positif ini. Nah, ini ion positif, sampai ke bawah ini ion positif semua. Jadi semuanya atom yang menyumbangkan yang di daerah N ini atau emitor ini yang menyumbangkan 3 elektron bebas ini akan berubah menjadi ion positif. Ion positif. Karena apa? Karena semua elektronnya sudah disumbangkan ke daerah P, atom pada daerah P. Maka karena sudah nggak ada elektronnya, maka yang tersisa adalah ion positif plusnya. Jadi kelebihan plus ionnya, jadi ion positif. The 3p region dalam hal ini ada di basis ya. Jadi 3 atom pada daerah P atau basis which accept yang menerima 3 free electron, yang menerima 3 elektron bebas. Dalam hal ini tiap-tiap atom akan menerima satu per satu. Jadi di situ melibatkan 3 atom ya. Di daerah P itu melibatkan 3 atom, masing-masing akan menerima satu atau satu per satu elektron bebas. Dia akan menjadi apa? Will become negative ion. Dia akan menjadi ion negatif. Jadi free elektron yang dari sini akan diterima atom di daerah basis, dan di daerah basis tersebut atom tersebut yang ada yang menerima tersebut akan menjadi ion negatif. Satu atom pada daerah N atau emitor akan menyumbangkan 3 elektron bebas pada daerah basis, pada atom daerah basis, dan ketiga atom tersebut akan jadi ion negatif. Jadi 1 diganti dengan 3, 1 ini menyumbang 3, 1 ini menyumbang 3, 1 menyumbang 3. Seperti itu. Thus each N region. Jadi demikian pada daerah N, positif ion produce 3p region negative ion. Jadi demikian setiap satu ion positif pada daerah N akan menghasilkan 3 ion negatif pada daerah P. Satu ion positif pada daerah N akan menghasilkan 3 ion negatif pada daerah P. Dalam ini daerah P adalah basis. Therefore, the depletion region at emitter base junction contain more negative ion than the positive ion. Oleh karena itu, depletion region, daerah deplesi ini atau daerah barrier ini atau daerah penghalang ini akan menghasilkan ion negatif lebih banyak dibandingkan ion positifnya. The negative ion reside at the P region. Jadi ion negatif ini akan tetap berada pada basis atau pada daerah P. Nah, near the junction ini ya, catatannya dia dekat dengan junction atau sambungan. And the positive ion reside at N region. Jadi ion-ion positif ini sampai bawah ini akan bertempat atau akan berada pada daerah N, ion-ionnya ini. Dengan catatan dia near the junction, dekat dengan junction. Junctionnya itu yang ini ya, di batas ini ya. Ini daerah basis yang ada panahnya ini. Jadi junctionnya di sini. Ini junctionnya juga. Jadi ini junction, ini juga junction. Jadi ion-ion tersebut mendekati junction. Dia tidak akan menjauhi dari junction, tapi dia mendekat bahkan nempel dengan junctionnya. Therefore, the depletion region is penetrate more toward the P region than the N region. Nah,
Jadi di sini oleh karena itu daerah depresi ini akan masuk lebih banyak pada daerah P atau basis dibandingkan dengan daerah N atau emitor. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, depletion layernya segini besar, segini ya. Nah, dia akan masuk lebih besar pada daerah P atau basis dibandingkan daerah N atau emitor. Kita lanjutkan. Sekarang ini adalah yang akan kita bahas unbiased NPN transistor base collector junction. Jadi yang kita bahas sekarang adalah junction base collector. Tadi sudah kita bahas junctionnya base emitter, sekarang adalah base collector, basis dan kolektor. Oke, langsung ke poin yang pertama. Let us assume that at right side and region, dalam hal ini yang kita bahas kolektor ya sekarang, kolektor dan basis. Jadi kita mengasumsikan bahwasannya untuk daerah N, di sini kolektor, untuk daerah kolektor gitu saja ya, untuk daerah kolektor, tiap atom memiliki 2 elektron bebas. Nah, di sini dia memiliki 2 free elektron. Dia memiliki 2 free elektron. Nah, untuk daerah P-nya dia tetap atau basisnya tetap dia memiliki 1 hole saja. During diffusion process, the free electron move from collector to base. Jadi sama seperti yang ada di emitor tadi, untuk kolektor, free elektronnya, elektron bebasnya akan pindah ke basis ini. Akan pindah. Dengan catatan satu atom memiliki 2 free elektron. Similarly, sama halnya, the hole move from base to collector. Sama halnya, yaitu apa? Hole akan berpindah dari basis ke kolektor. Sama-sama berpindahnya. Ini at base collector junction, pada junction base collector, basis kolektor, di sini biasanya dinamakan JC. When the N region collector atom, jadi pada saat atom-atom pada kolektor ini bertemu dengan atom-atom pada daerah basis, jadi pada saat kolektor disambungkan dengan basis, each N region, setiap atom pada daerah kolektor atau daerah N akan memberikan 2 elektron bebas. Kepada siapa? Dia akan diberikan kepada atom-atom pada daerah basis atau daerah P. Jadi 2 elektron bebas ini akan disumbangkan pada 2 atom pada daerah basis. 2 elektron bebas akan disumbangkan pada 2 atom di daerah basis. As a result, sebagai hasilnya the N region, sebagai hasilnya daerah N, dalam hal ini kolektor, sebagai hasilnya atom-atom pada daerah N yang mendonasikan atau memberikan 2 elektron bebas akan menjadi positif ion atau menjadi ion positif. Jadi tadi kan ada 1 atom di daerah kolektor, daerah N kolektor, dia memiliki 2 elektron bebas atau 2 free elektron. Nah, free elektronnya disumbangkan pada 2 atom di daerah basis. Nah, jadi 1 atom tadi yang ada di daerah kolektor akan menjadi ion positif. And the 2 p-region base atom which accept 2 free electron will become negative ion. Jadi 2 atom di daerah basis yang menerima free electron tadi, masing-masing menerima satu-satu ya, dia akan menjadi ion negatif. Thus, demikian each N region positive ion produce 2 p-region negative
ion. Jadi, mohon maaf, sebentar, mana tadi? Ada gangguan sebentar. Nah, ini. Nah, oke. Jadi yang terakhir ini ya. Demikian tiap satu ion positif di daerah N atau daerah kolektor akan menghasilkan dua ion negatif pada daerah basis. Saya ulangi lagi, satu ion positif pada daerah kolektor akan menghasilkan dua ion negatif pada daerah basis. Kalau yang sebelumnya di junction basis emitor ya, sebelumnya ini catatan, sebelumnya di daerah basis emitor satu ion positif pada emitor akan menghasilkan 3 ion negatif pada basis. Itu perbedaannya. Kalau di sini satu ion positif menghasilkan 2 ion negatif. Kita lanjutkan. Therefore, the depletion region at base collector junction contain more negative ion than the positive ion. Jadi daerah deplesinya ini pada junction kolektor, junction base collector atau JC saja, ada masalah. JC ini akan menghasilkan ion negatif lebih besar dibandingkan dengan ion positifnya. The negative ion reside at the P region. Jadi ion negatifnya akan berada pada daerah P atau basis, dekat dengan near the junction, dekat dengan junctionnya. And the positive ion reside at the N region, dan ion positifnya akan berada pada daerah N. Di sini ya, di sini ini ion positifnya. Satu baris ada 2 ini. Untuk ion negatifnya satu baris ada 4 ini ya. Jadi ion negatifnya berada pada daerah P atau basis, ion positifnya berada pada daerah N atau kolektor. Dengan catatan dia near the junction, dekat junction, bahkan dia menempel dengan junction. Therefore, the depletion region is penetrate more toward the P region than the N region. Ini sama dengan basis emitor tadi. Daerah deplesinya akan memakan tempat lebih besar pada basis dibandingkan dengan kolektor. Jadi lebih besar di basisnya ya, depletion regionnya dibandingkan dengan kolektor. Di basis ada 4 per baris, di kolektor cuma 2, separuhnya. Jadi seperti itu. However, the depletion layer width at the collector side is more than the depletion layer width at emitter side. This is because the collector region is slightly doped than the emitter region. Jadi ini seperti yang saya tuliskan awal pada video ini, daerah deplesi atau lapisan depletion tadi, lapisan penghalang tadi, itu lebarnya lapisan penghalang ini pada sisi kolektor akan lebih besar dibandingkan dengan sisi emitor. Jadi bisa kita lihat ini di daerah kolektor, ini di daerah emitor. Di sini lebih besar daripada di sini. Jadi di kolektor lebih besar daripada di emitor. Karena apa? Karena kolektor itu dopingnya lebih rendah dibandingkan dengan emitor yang memiliki doping paling tinggi. Jadi seperti itu, seperti yang saya tuliskan awal tadi kan ya, pada saat dopingnya tinggi, maka konduktif gini aja, dia juga tinggi, tetapi depletion regionnya dia rendah.
Hal ini berlaku sebaliknya pada saat dopingnya rendah, konduktivitasnya juga rendah, tetapi depletion layernya tinggi. Jadi seperti itu. Nah, depletion layer dengan dosis doping ini saling berlawanan, Oh iya, ini jadi di gambar ini, yang ini bulat-bulat ini adalah free electron, yang bulat ini berwarna oranye ini, bulat saja polos, itu free electron. Yang bulat berwarna oranye dan ada tandanya minus ini adalah ion negatif. Nah, yang bulat putih ini ada tandanya plus, adalah ion positif. Yang bulat polos di sini adalah Hul. Jadi seperti itu, bisa dibaca keterangannya di bawah ini sudah ada ya. Jadi ya sudah ada. Oke, untuk pembahasan yang unbiased, transistor NPN yang unbiased sudah selesai di sini. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk pembahasan transistor NPN yang bias. Working of NPN transistor, bias NPN transistor. Jadi ini menggunakan tegangan bias. Bisa dilihat di sini ya, ada tegangan biasnya. Kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.